Tapi itu hanya kasus erupsi ya. Tapi untuk kasus ancaman yang lainnya kita belum punya. Ya. Kita hanya tiba-tiba dilapori, dulu pernah kita dilapori, oh ini sekolah Muhammadiyah harus direlokasi. BPD tiba-tiba menyampaikan ke kita, kenapa kok direlokasi? Karena memang sekolah itu potensi terdampak longsor. Begitu juga dengan beberapa di kawasan Merapi, bahwa harus ada ditingkatkan kesiapsiagaan yang sangat tinggi. Contohnya di SMK Cangkringan atau di PKO Cangkringan, yang lokasinya itu di sebelah jalur Sungai Runggang. Ya. Itu sudah di-warning sama BPBD Sleman. Kalau sesuatu terjadi, Muhammadiyah harus menyiapkan untuk menggeser ini, memindahkan. Nah ini yang tentunya pemetaan seperti itu juga harus kita lakukan. Ini menjadi tugas teman-teman di tanggap darurat untuk bisa membangun itu. Karena nanti data yang akan dimiliki, baik sumber daya maupun pemetaan itu akan digunakan untuk data operasi ketika terjadi ancaman yang tidak diinginkan. Terus di tanggap darurat cukup banyak kegiatannya. Kalau kita breakdown dari kegiatan kaji cepat sampai ke pemulihan, itu nanti akan ada beberapa kelompok komponen yang harus kita siapkan. Contoh, kenapa tanggap darurat kok kemarin kita minta jumlahnya banyak? Karena masing-masing dari mulai koordinatornya, terus nanti masing-masing penempatannya akan sudah semakin jelas. Misalkan itu jumlahnya berapa? 9 orang? 10 orang. 10 orang itu masing-masing akan mendapatkan ketugasan. Satu, manajemen kostum, yang kedua soal data informasi, yang ketiga tentang SAR, yang keempat tentang kesehatan, selanjutnya ada psikososial, selanjutnya ada hunian, ada WOS, ada pendidikan darurat, ada logistik. Itu jumlahnya 10. Kenapa itu diberlakukan seperti itu? Karena tanggap darurat itu strukturnya adalah siaga. Jadi mereka dituntut untuk, saya mau ngomong nggak enak ya, dituntut standby 24 jam itu mau ngomong nggak enak, tapi nanti kita sepakati di pleno ya. Teman-teman tanggap darurat ini dari 10 ini sebenarnya mempunyai jumlah anggota yang cukup banyak. Karena dari anggota SAR Muhammadiyah itu jumlahnya ada berapa ratus? Ya ada 60 orang yang mereka sebenarnya on call untuk panggilan respon DIY maupun panggilan respon nasional. Terus lagi kita punya teman-teman yang baru. Yang baru ini karena kemarin dapat pelajaran baru di Cianjur tentang hunian dan WOS. Kita punya kekuatan itu. Jumlahnya kalau sekitar 20 orang diberangkatkan dalam jangka waktu 24 jam dipanggil, mereka siap ya. Terus kita punya teman-teman psikososial yang terdiri dari jaringan kampus yang mempunyai fakultas psikologi atau teman-teman kampus yang mempunyai jaringan relawan yang ada di dalamnya. Jadi psikologinya UAD, teman-teman dari UNISA, teman-teman dari UMG, mereka juga menjadi bagian, tapi mereka nggak on call. Artinya kalau harus berangkat 24 jam ya bergantung Pak Rektor, Bu Rektor dari tanda tangannya. Tapi mereka siap. Artinya di fase mereka dibutuhkan, mereka siap dikonsolidasikan oleh kampus dengan pertanggungjawaban MDMC wilayah. Pertanggungjawaban itu apakah dari sisi pemenuhan kebutuhan kegiatan ataupun dari sisi pemenuhan kebutuhan untuk personal masing-masing. Nah, di tanggap darurat ini nanti tentunya juga tidak sekedar SDM, tapi peralatan. Dan ternyata peralatannya DIY itu nggak punya Bapak Ibu. Nunut DIY itu ternyata. Nunut PP. Mergo kagonan sama ngurusi
alat itu, sehingga peralatan PP itulah yang dimanfaatkan oleh teman-teman DIY untuk difungsikan atau diberdayakan. Nah, untuk periode ini kebetulan alatnya PP sing ditake karo DIY kemarin di Cianjur. Nah, DIY dibawa ke Cianjur, habis sudah peralatannya. Artinya habis itu karena memang ada beberapa peralatan yang tidak memungkinkan untuk dibawa kembali karena satu rusak, yang kedua memang dihibahkan untuk sekolah yang ada di situ atau untuk kepentingan warga masyarakat yang ada di wilayah itu. Maka tahun ini kita mengajukan pengadaan peralatan untuk kepentingan respon yang bisa juga untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. Nah, itu gambaran NIK sama tanggap darurat. Berikutnya menuju ke pendidikan dan pelatihan. Pendidikan pelatihan ini jadi tulang punggung utama kita di DMCD ini. Nah, di pendidikan pelatihan ini konsep modulnya, panduannya sebenarnya dari PP sudah ada turunannya, dan itu akan digunakan oleh teman-teman diklat. Cuman yang kita nggak punya dari itu adalah tempat nggak mungkin menggunakan PWM untuk diklat karena nanti rebutan. Mau untuk raker Pimaja kita kalah. Pasti akan banyak di situ nanti akan menggunakan punya PWM. Kita pernah bicarakan mau pinjam punya dikti di Kaliurang, tapi ternyata itu sudah digunakan oleh PU ya 3 tahun. Nah, sekarang ada satu incengan tempat kita sedang inceng, itu ada di Gudian, punya pimpinan cabang Muhammadiyah Gudian yang dulu mandatnya alokasinya adalah mau dibangun rumah sakit. Sekarang sudah diproses sama Gudian untuk rumah sakit, tapi hanya papan namanya sama panitianya, tapi itu nggak jalan. Artinya pemanfaatan tanah wakaf ini memungkinkan untuk kegiatan pelatihan outdoor buat kita, karena nanti akan banyak pelatihan-pelatihan secara sektoral yang akan dilakukan di lapangan. Contoh, misalkan pelatihan bos dan hunian, nggak mungkin kita pelatihannya di kelas, karena nanti kalau dipraktekkan dia pasti butuh tempat yang luas di outdoor. Begitu juga dengan kegiatan pelatihan yang lainnya, sehingga kita butuh satu tempat pusdiklat yang sementara ke depan kemungkinan besar kita akan menegosiasikan ini dengan pimpinan cabang Muhammadiyah di Kuningan.